Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Para hadirin yang dirahmati Allah, para pendengar Radio Bas FM yang juga dirahmati Allah, dan seluruh pendengar dan pemirsa live streaming di Pondok Pesantren Imam Bukhari. Kita masih membahas tentang bab yang ke-8 dalam kitab yang kita kaji bersama, yaitu bab man tabarraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima, tentang ngalap berkah dengan sebuah pohon atau batu atau yang sejenisnya. Dan kita malam ini insyaallah lanjut pada pembahasan nas yang kedua yang disampaikan oleh musannif kitab at-tauhid alladhi huwa haqqullah 'alal 'abid, yaitu Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Penyusun kitab Fathul Majid rahimahullah mengatakan, qala al-musannifu rahimahullah ta'ala an Abi Waqid Al-Laythi qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ila Hunainin wa nahnu hudatha'u ahdin bi kufrin walil musyrikina sidratun ya'kufuna 'indaha wa yanutuna biha aslihatahum yuqalu laha dhatu anwat. فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الله أكبر إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى ij'al lana ilahan kama lahum alihah qala innakum qaumun tajhalun. Surat Al-A'raf ayat 138. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, latarkabunna sunana man kana qablakum, rawahu at-Tirmidzi wa sahhahahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, oleh Ahmad, dan juga terdapat di dalam tafsir At-Tabari dan lainnya, dan hadis ini sahih. Al-Musannif, penyusun kitab Tauhid rahimahullah ta'ala mengatakan dari Abu Waqid Al-Laythi. Beliau mengatakan, Abu Waqid mengatakan, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Kami keluar
untuk berperang bersama-sama dengan Rasulullah SAW menuju Hunain. Sedangkan kami adalah orang-orang yang baru masuk Islam. Orang-orang yang baru pisah dari kekafiran. Sedangkan orang-orang musyrikin mempunyai satu pohon sidroh, satu jenis pohon yang mereka itu menetap, menekuni untuk melakukan upacara ritual di bawah pohon ini. Dan mereka menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon ini. Yuqalu laha dhatu anwat. Disebut pohon ini sebagai pohon yang punya keramat. Maka kami melewati pohon tersebut, pohon sidroh ini. Faqulna, maka kami berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwatin. Ya Rasulullah, buatkan untuk kami sesuatu yang punya keramat, sebagaimana halnya mereka punya pohon yang dikeramatkan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, Allahu Akbar. Sesungguhnya hal ini merupakan kebiasaan orang-orang pada umumnya. Qultum, kalian telah berkata, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, seperti halnya apa yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa. Kalian telah berkata seperti yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa. Apa perkataan Bani Israel kepada Musa? Disebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 138. Disampaikan oleh Rasulullah SAW, ij'al lana ilahan. Wahai Musa, buatkanlah untuk kami sesembahan, berhala, sebagaimana mereka punya berhala-berhala. Maka Musa berkata kepada mereka, innakum qaumun tajhalun, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang bodoh. Kemudian Nabi SAW bersabda, la tarkabunna sunana man kana qablakum. Sungguh-sungguh kalian akan melakukan kebiasaan-kebiasaan orang-orang yang sebelummu. Kalian akan mengikuti cara-cara orang-orang yang sebelummu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan lainnya, dan disahihkan oleh Imam Tirmidzi. Al-Mu'alliq mengatakan bahwa hadis ini sahih. Itu kisah singkatnya yang disebutkan dalam hadis. Akan kita jelaskan, akan kita baca penjelasannya. Pertama tentang Abu Waqid. Ismuhu Al-Harith ibnu Auf. Nama Abu Waqid Al-Laythi adalah Al-Harith ibnu Auf. Wa fil bab an Abi Sa'id wa Abi Hurairah. Yang terkait dengan bab ini, artinya senada dengan bab ini, juga diriwayatkan dari Abu Sa'id dan dari Abu Hurairah. Jadi ada riwayat dari Abu Waqid Al-Laythi, juga Abu Sa'id, juga Abu Hurairah. Ini dikatakan oleh qalahu Tirmidzi, oleh Imam Tirmidzi. Wa qad rawahu Ahmad wa Abu Ya'la wa Ibnu Abi Syaibata wa An-Nasa'i wa Ibnu Jarir wa Ibnu Al-Munzir wa Ibnu Abi Hatim wa Tabrani bi nahwihi. Dan sesungguhnya Imam Ahmad telah meriwayatkannya. Demikian juga Abu Ya'la, Ibnu Abi Syaibah, An-Nasa'i,
Ibnu Jarir, Ibnul Munzir, Ibnu Abi Hatim, dan At-Tabrani senada dengan riwayat ini. Qauluhu an Abi Waqid. Perkataan perawi dalam hadis ini an Abi Waqid, dari Abu Waqid. Taqaddama ismuhu, sudah dijelaskan di muka nama Abu Waqid, yaitu Al-Harith ibnu Auf. Fi qauli Tirmidzi, di dalam perkataan Imam Tirmidzi di atas. Wa huwa sahabiyyun masyhurun. Beliau Abu Waqid Al-Laythi Al-Harith ibnu Auf adalah seorang sahabi yang masyhur, seorang sahabat Nabi SAW yang masyhur. Mata sanata 68 walahu 85 sanah. Beliau wafat pada tahun 68 Hijriyah. Umurnya 85 tahun. Pakai tahun Hijri. Qauluhu, perkataan selanjutnya dalam hadis, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Kami keluar, ini perkataan Abu Waqid Al-Laythi, bersama Rasulullah SAW menuju Hunain untuk melakukan pertempuran di Hunain setelah Fathu Makkah. Wa fi hadits Amr ibn Auf wa huwa 'inda ibni Abi Hatim wa ibn Mardawayh wa Tabrani qala ghazawna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yawm al-fath wa nahnu alfun wa nayfun hatta idza kunna baina Hunain wa Taif al-hadits. Di dalam hadis Amr ibn Auf yang terdapat di dalam Ibnu Abi Hatim, juga dalam riwayat Ibnu Mardawayh dan At-Tabrani, qala, beliau mengatakan, ghazawna, kami berperang, ma'a Rasulillah SAW, bersama-sama dengan Nabi Rasulullah SAW pada hari Fathu Mekkah, penaklukan kota Mekkah. Sedangkan jumlah kami ada 1000 sekian orang. Sehingga manakala kami sampai di antara Hunain dan Taif, kemudian hadisnya seperti yang disebutkan di atas tadi. Jadi melewati pohon sidroh. Pohon sidroh itu adalah pohon yang dikeramatkan oleh orang-orang musyrikin. Mereka biasa menekuni kegiatan ritual di situ dan menggantungkan senjata-senjata mereka supaya menjadi senjata yang keramat, senjata yang berisi, senjata sakti. Kemudian sahabat-sahabat Nabi yang baru masuk Islam berkeinginan mengandai-andai, seandainya saja kami punya seperti yang dimiliki oleh orang-orang musyrikin Quraisy, sesuatu yang dikeramatkan, tentu kami akan mempunyai kekuatan lebih. Karena mereka orang musyrikin, kami orang muslim. Kalau sama-sama punya sesuatu yang dikeramatkan, kehebatan kami akan meningkat. Ya, kalau istilah sekarang mungkin ada ilmu putih untuk menandingi ilmu hitam. Itu keinginan atau angan-angan dari sahabat yang baru masuk Islam. Karena belum tahu, mereka masih polos, belum tahu bahwa hal-hal itu adalah hal-hal yang tidak diperbolehkan. Qauluhu wa nahnu hudatsa'u 'ahdin bi kufrin. Kemudian perkataan Abu Waqid Al-Laythi, wa nahnu hudatsa'u 'ahdin bi kufrin, kami adalah orang-orang yang
baru saja meninggalkan kekafiran, belum lama pisah dengan kekafiran, baru masuk Islam. Ay qaribun ahduna bil kufri, artinya masa kami itu masih dekat dengan kekafiran. Waktu kami masih dekat dengan kekafiran, belum lama masuk Islam. Dalilun ala anna ghairahum mimman taqaddama islamuhu minas sahabati la yajhalu hadha. Di sini terdapat bukti, dalil bahwa sesungguhnya sahabat-sahabat yang lain yang lebih dulu Islamnya itu tidak bodoh tentang masalah ini. Mereka mengerti tentang masalah ini, bahwa itu adalah sesuatu yang tidak diajarkan di dalam Islam, tidak diperkenankan di dalam Islam. Ini dalil yang pertama, maksudnya menunjukkan hal yang pertama. Yang kedua, wa annal muntaqila minal batil alladhi i'tadahu qalbuhu la ya'manu an yakuna fi qalbihi baqiyatun min tilkal 'adah. Sesungguhnya orang yang baru berpindah dari kebatilan, ini yang kedua, yang hatinya terbiasa dengan kebatilan itu, tidak akan merasa aman bahwa di dalam hatinya masih tersisa dari kebiasaan batil tersebut. Jadi hadis ini memberikan petunjuk, artinya nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin, menunjukkan bahwa yang sudah lama Islamnya mengerti bahwa itu adalah kebatilan. Yang kedua, orang yang baru berpindah meninggalkan kebatilan menuju al-haq itu merasa tidak aman bahwa di dalamnya masih tersisa kebiasaan batil, maka mereka mengatakan wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin. Ini dzakarahul musannif, disebutkan oleh al-musannif. Qauluhu walil musyrikina sidratun ya'kufuna 'indaha. Sedangkan orang-orang musyrik itu mempunyai pohon sidroh. Sidroh itu mungkin semacam pohon bidara. Ya'kufuna 'indaha, yang mereka itu beriktikaf di sekitarnya, di bawahnya, menekuni kegiatan ritual peribadatan di bawah pohon sidroh ini. Kata pensyarah, al-'ukuf huwal iqamatu 'ala syai' fil makan, yaitu menekuni sesuatu di suatu tempat. Artinya berdiam diri untuk melakukan tindakan yang dianggap peribadatan di suatu tempat. Itu al-'ukuf. Ya'kufuna 'indaha. Wa minhu qaulul khalili alaihi salatu wassalam. Di antara makna itu adalah apa yang dikatakan oleh Al-Khalil Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 52. Ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun. Patung-patung apa ini yang kalian tekun untuk menyembahnya, yang kalian itu tetap senang tekun untuk menyembahnya. Ini patung-patung apa? Itu adalah pertanyaan Ibrahim, maksudnya untuk mengingkari apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin yang biasa mendiami suatu tempat di mana di situ ada patung-patungnya, mereka lalu melakukan upacara peribadatan kepada patung-patung dengan kalimat akifun. Kalau dalam hadis
ya'kufuna 'indaha, maknanya sama. Wa kana 'ukuful musyrikina 'inda tilka sidrah tabarrukan biha wa ta'ziman laha. Berdiam dirinya kaum musyrikin di sekitar pohon sidrah tersebut dalam rangka untuk bertabarruk, ngalap berkah dengan pohon sidrah tersebut, dan dalam rangka mengagungkannya. Jadi mereka berdiam diri, beriktikaf, menetap di situ, maksudnya adalah untuk ngalap berkah dengan pohon sidrah tersebut, mengagungkan pohon sidrah tersebut. Senjata-senjata mereka digantungkan di pohon tersebut dengan harapan senjata itu akan menjadi senjata yang keramat. Wa fi hadithi Amrin kana yunathu biha silah fasummiyat dhatu anwat wa kanat tu'badu min dunillah. Di dalam hadis Amr dijelaskan kana yunathu biha silah, pada pohon itu diyunathu, digantung senjata untuk mencari keramat. Maka karena itulah disebut sebagai dhatu anwat, disebut sebagai yang punya keramat dengan digantungkannya senjata. Maka disebut sebagai dhatu anwat karena yunatus silah biha, senjata itu digantungkan padanya, maka disebutlah menjadi dhatu anwat, sesuatu yang keramat. Wa kanat tu'bad, dan pohon itu dulu disembah selain dari Allah. Qauluhu wa yanutuna biha aslihatahum, wa yanutuna biha aslihatahum ay yu'alliqunaha 'alaiha lil barakah. Yang dimaksudkan yanutuna biha aslihatahum ay yu'alliqunaha, mereka menggantungkan senjata-senjata mereka 'alaiha, pada pohon sidrah ini. Kenapa? Lil barakah, untuk mencari berkah, ngalap berkah pada pohon sidrah tersebut. Qultu, saya katakan, saya di sini adalah penyusun kitab Fathul Majid, mensyarah kitab At-Tauhid. Saya katakan fa fi hadza bayanu anna ibadatahum laha bit ta'zimi wal 'uqufi wat tabarruki. Maka di dalam hal ini terdapat penjelasan bahwa peribadatan mereka kepada pohon sidrah tersebut dengan cara mengagungkan pohon sidrah. Yang kedua, berdiam diri untuk melakukan ritual peribadatan di bawah pohon sidrah tersebut. Yang ketiga, ngalap berkah. Jadi letak ibadah mereka kepada pohon sidrah ini adalah dengan tiga hal: dengan mengagungkan, dengan iktikaf, menetap di dekat pohon sidrah tersebut, dan yang ketiga dengan ngalap berkah. Wa bihadhil umuri thalathati ubidatil asjaru wa nahwuha. Dengan tiga macam cara inilah maka pohon-pohon diibadahi dan juga yang lain-lainnya. Jadi pohon-pohon, batu-batu dan yang lainnya diibadahi dengan tiga cara ini: mengagungkan, kemudian menetap seperti orang iktikaf di masjid, tapi iktikafnya di bawah pohon atau di bawah kuburan atau di samping kuburan atau yang lainnya. Dan yang ketiga dengan mengharapkan berkah dari pohon tersebut atau dari batu-batuan atau dari
yang sejenisnya. Qauluhu faqulna ya Rasulullah ij'al lana dhata anwat. Abu Waqid selanjutnya mengatakan faqulna, maka kami berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ketika melewati pohon sidrah tersebut, menarik ini, ij'al lana dhata anwat, ij'al lana dhata anwat, buatkan untuk kami dhatu anwat, sesuatu yang punya keramat. Qala Abu Sa'adat mengatakan tentang makna dari yang disampaikan oleh Abu Waqid Al-Laythi ini, sa'aluhu an yaj'ala lahum mithlaha. Mereka minta kepada Rasulullah SAW untuk membuatkan untuk mereka yang semacam itu. Bukan minta dibuatkan pohon sidrah yang serupa, bukan. Tapi mohon sesuatu yang serupa seperti yang dimiliki oleh orang-orang musyrikin. Jadi maksudnya bukan meminta kepada Rasulullah untuk nyarikan pohon sidrah yang lain, tapi untuk membuatkan untuk mereka yang serupa dengan apa yang dimiliki oleh orang-orang musyrikin. Wa anwat, fanahahum an dzalik, maka Nabi melarang mereka dari yang demikian itu. Nabi melarang dari perbuatan yang demikian itu. Wa anwat, anwat itu jamak naut, jamak dari kata naut, wa huwa masdarun summiya bihil manut. Naut itu adalah masdar yang disebut dengan naut ini al-manut, sesuatu yang digantungkan. Jadi disebut sebagai dhatu anwat, itu maksudnya seperti itu. Dhannu anna hadza mahbubun 'indallah, mereka menyangka bahwa ini adalah sesuatu yang disukai oleh Allah, disukai di sisi Allah. Wa qasadut taqarruba bihi, dan mereka bermaksud untuk bertaqarrub pada Allah dengannya. Wa illa fahum ajallu qadran min an yaqsidu mukhalatan Nabi SAW. Yang dimaksudkan adalah orang-orang yang baru masuk Islam. Mereka menyangka hal seperti ini disukai di sisi Allah. Mereka bermaksud untuk bertaqarrub pada Allah dengan cara itu. Wa illa, kalau bukan demikian, maka sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang lebih tinggi kedudukannya. Mereka lebih tinggi kedudukannya daripada bermaksud untuk menyelisihi Nabi SAW. Jadi punya anggapan yang keliru. Padahal kedudukan mereka lebih tinggi. Gak mungkin seharusnya mereka itu bermaksud untuk menyelisih apa yang menjadi ajaran Nabi SAW. Tapi berhubung mereka baru masuk Islam, mereka menyangka itu adalah satu kebaikan dan langsung ditegur oleh Nabi SAW. Ketika ditegur, maka mereka langsung meninggalkan apa yang sebelumnya mereka menyangka itu adalah satu kebaikan. Jadi zaman dahulu kalau sahabat baru masuk Islam tidak tahu, langsung disampaikan kepada Nabi, begitu dicegah, diingatkan oleh Nabi, maka langsung mereka tinggalkannya. Orang-orang yang masuk Islam itu motivasinya beda-beda, macam-macam. Apalagi zaman sekarang. Tapi kita husnudzon saja. Orang yang baru masuk Islam kita husnudzon, kita bimbing dengan ajaran yang benar, dengan dengan ilmu yang benar, sehingga tidak tersesat. Sudah bermaksud baik masuk Islam, ternyata kemudian menyimpang. Jadi menjadi tanggung jawab kita bersama ketika ada orang-orang yang baru masuk Islam untuk kemudian kita ajari mereka dengan ilmu yang benar,
yang asalnya dari kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, sehingga mereka benar-benar menjadi orang yang baik Islamnya. Qauluhu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahu Akbar. Ketika Rasulullah SAW mendengar mereka minta seperti yang dimiliki oleh orang musyrikin, maka Rasulullah SAW bersabda, Allahu Akbar. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain di sini dikatakan Subhanallah. Nabi mengatakan Allahu Akbar, dalam riwayat lain Nabi mengatakan Subhanallah. Wal murad ta'zimullah ta'ala wa tanzihuhu an hadha asy-syirki bi ayyi naw'in kana mimma la yajuzu an yuthlaba wa yuqsada bihi ghairullah. Yang dimaksudkan dengan sabda Nabi Allahu Akbar atau Subhanallah adalah untuk mengagungkan Allah, untuk mensucikan Allah dari syirik ini, apapun macam kemusyrikan itu, dari hal-hal yang tidak diperbolehkan untuk diminta dan untuk ditujukan kepada yang selain Allah, dimintakan dan dimaksudkan dari yang selain Allah. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'milu at-takbir wat-tasbih fi hal at-ta'ajjub ta'ziman lillahi wa tanzihan lahu idza sami'a min ahadin ma la yaliqu billah mimma fihi hadmun lirrububiyyati wal ilahiyyah. Dan Nabi SAW menggunakan kalimat takbir dan juga tasbih itu ketika ta'ajjub, ketika keheranan, dalam keadaan ta'ajjub, dalam rangka untuk mengagungkan Allah SWT dan mensucikan Allah SWT. Ketika mendengar sesuatu dari seseorang yang tidak layak bagi Allah, maka Rasulullah biasanya menggunakan kalimat ini, Allahu Akbar atau tasbih, untuk mengagungkan Allah dan mensucikan Allah dari apa yang dikatakan oleh seseorang yang tidak layak bagi Allah. Mimma fihi, dari hal yang di dalamnya mengandung unsur penghancuran terhadap hak rububiyah Allah dan hak uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendengar seseorang berkata kalimat yang di dalamnya ada penyimpangan terkait dengan rububiyah Allah atau terkait dengan uluhiyah Allah, biasanya Rasulullah mengatakan Allah Akbar atau Subhanallah, seperti kasus yang terjadi dalam peristiwa yang diceritakan oleh Abu Waqid Al-Laythi ini. Qauluhu innaha as-sunan, sesungguhnya ini adalah kebiasaan orang-orang terdahulu. Bidhammis sin ay turuq, dengan didhammah sinnya maksudnya adalah turuq, jalan-jalan yang merupakan kebiasaan orang-orang yang terdahulu seperti ini. Maka Nabi kemudian mengatakan qultum walladzi nafsi biyadihi kama qalat banu Israil li Musa. Ini kebiasaan orang-orang terdahulu. Apa yang kalian katakan, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, persis seperti perkataan Bani Israel kepada Musa, yaitu ij'al lana ilahan, buatkan untuk kami berhala-berhala. Di sini Rasulullah SAW syabbaha maqalatahum hadhihi bimaqalati Bani Israel. Nabi menyerupakan permintaan para sahabatnya yang baru masuk Islam ini seperti perkataan Bani Israel kepada Musa, bijami' anna kullan talaba ayyuj'ala lahu ma ya'lahuhu wa ya'buduhu min dunillah. Yang kesemuanya masing-masing sama meminta untuk dibuatkan baginya sesuatu yang bisa dia ilahkan dan bisa dia ibadahi selain dari Allah.
Sama permintaannya. Wa in ikhtalafal lafdhan, meskipun lafadznya itu berbeda, tapi intinya sama. Minta dibuatkan sesuatu yang bisa dia jadikan untuk diilahkan selain dari Allah, atau bisa dijadikan sebagai alat beribadah tetapi ditujukan kepada yang selain Allah. Fal makna wahid, maka maknanya sama meskipun lafadznya berbeda. Fataghayyurul ismi la yughayyirul haqa'iq, la yughayyirul haqiqah. Maka berubahnya istilah, berubahnya nama itu tidak merubah hakikat. Orang membuat istilah apa saja, tapi lihat apa istilah itu, tidak merubah hakikat. Mau istilahnya untuk dijadikan wasilah, dijadikan sebagai wasilah menuju Allah, mau istilahnya dibuat istilah apa saja, tapi intinya adalah beribadah dan memohon kepada yang selain Allah. Apa saja istilahnya. Oh ini cuma wasilah, oh ini cuma supaya layak, karena kita tidak layak untuk minta langsung kepada Allah, jadi ya kita perlu perantara untuk meminta kepada Allah. Istilah itu tidak merubah hakikat. Kalau hakikatnya dia minta-minta kepada yang selain Allah, mau diistilahkan sebagai wasilah, mau diistilahkan sebagai apa saja, tidak merubah hakikat. Intinya adalah menuju peribadatan kepada yang selain Allah. Fafihi al-khawfu minasyirki. Di dalamnya terdapat penjelasan keharusan merasa khawatir terhadap syirik. Dari kisah yang disampaikan oleh Abu Waqid Al-Laythi tentang pohon sidroh yang dimintakan kepada Nabi dan ternyata Nabi melarangnya. Ternyata Nabi menjelaskan bahwa itu persis dengan permintaan Bani Israel kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Meskipun istilahnya adalah dzatu anwat, tapi itu seperti permintaan ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Enggak merubah hakikat. Maka harus ada rasa khawatir terhadap syirik. Jadi lebih baik kita berhati-hati dari kemusyrikan daripada kita sok berani menerjang sesuatu yang mungkin itu justru menjerumuskan kita ke dalam kebinasaan karena perbuatan syirik. Wa annal insan qad yastahsinu syai'an yadhunnuhu yuqarribuhu ilallah. Kadang-kadang manusia menganggap baik sesuatu yang dia sangka mendekatkan diri kepada Allah. Wa huwa ab'adu ma yub'iduhu min rahmatih. Padahal itu adalah hal yang paling jauh dari apa yang menjauhkannya dari rahmat Allah. Ab'ad ma yub'iduhu min rahmatillah. Hal yang paling jauh dari apa yang bisa menjauhkannya dari rahmat Allah. Dia sangka bisa mendekatkan diri kepada Allah. Padahal justru merupakan hal yang paling jauh menjauhkan dari rahmat Allah. Wa yuqarribuhu min sakhatihi, dan mendekatkan pada kemurkaan Allah. Wala ya'rifu hadha 'ala al-haqiqah illa man 'arafa ma waqa'a fi hadhihi al-azman min kathirin min al-ulama'i wal-'ubbad ma'a arbab al-qubur min al-ghuluwi fiha wa sarfi julli al-ibadah laha wa yahsabuna annahum 'ala syai'in wa huwa adz-dzambu alladhi la yaghfiruhu Allah. Dan tidak mengerti akan hakikat ini yang sesungguhnya kecuali orang yang mengerti apa yang terjadi di zaman sekarang ini. Jadi akan sulit untuk memahami masalah ini, hakikat ini, kecuali orang yang memahami apa yang terjadi di zaman ini.
tentang banyaknya ulama, orang-orang alim dan ahli-ahli ibadah, bagaimana sikap mereka terhadap arbabul kubur. Tentang banyaknya orang-orang yang alim dan ahli ibadah terhadap para penghuni kubur. Jadi banyak orang alim datang ke kuburan, kemudian melakukan ritual-ritual di kuburan. Kalau memahami peristiwa ini di zaman seperti ini, dia akan faham tentang hakikat yang semacam ini. Jadi hanya orang yang bisa memahami tentang fakta yang terjadi di zaman ini berupa banyaknya orang-orang alim dan ahli ibadah terhadap para penghuni kubur, apa minal ghuluwi fiha, berupa sikap ghulu terhadap para penghuni kubur dan menyerahkan peribadatan kepada penghuni kubur. Mereka menyangka bahwa mereka berdasarkan pada sesuatu yang pasti. Wa yahsabun annahum ala syai', mereka menyangka bahwa mereka punya dasar pijakan. Padahal itu adalah dosa yang tidak diampunkan oleh Allah. Qala al-Hafidh Abu Muhammad Abdurrahman Ibnu Ismail Asy-Syafi'i. Ini salah seorang tokoh ulama Syafi'iyah. Al-Hafidh Abu Muhammad Abdurrahman Ibnu Ismail Asy-Syafi'i. Perhatikan ini. Al-Ma'ruf fi Abi Syamah, yang dikenal dengan sebutan Abu Syamah, seorang tokoh ulama Syafi'iyah. Beliau mengatakan di dalam kitabnya Al-Bid'ah wal Hawadits, beliau punya karya yang terkenal, Al-Bid'ah wal Hawadits. Beliau mengatakan, wa min hadzal qismi aidan ma qad ammal ibtila'u bihi min tazyin asy-syaitan lil 'ammah takhliqul haytan wal 'umud wa surju mawadhi'a makhsusatin fi kulli baladin yahki lahum hakin annahu ra'a fi manamihi biha ahadan mimman syuhira bis salah wal wilayah. Termasuk dari jenis ini juga adalah bencana yang umum terjadi. Apa bencana itu? Tazyin syaitanil ammah, bahwa syaitan memberikan hias-hiasan kepada orang-orang awam. Setan memberikan memberikan sesuatu yang indah pada diri orang awam. Apa? Melumuri wangi-wangian tertentu di dinding-dinding dan tiang-tiang tertentu, misalnya tiang-tiang kuburan atau tiang-tiang apa, dinding-dinding apa yang dianggap keramat, dan memberikan penerangan pada tempat-tempat tertentu. Di setiap negeri ada orang yang bercerita bahwa dia melihat dalam mimpinya bahwa di tempat itu ada seseorang yang dikenal sebagai orang soleh, dikenal sebagai wali. Maka kemudian tempat itu dindingnya dilumuri dengan wangi-wangian tertentu, tiangnya juga seperti itu, kemudian diberi penerangan. Untuk apa? Supaya tempat itu jadi tempat sumber ziarah yang kemudian dikeramatkan. Fayaf'aluna dzalika, maka mereka pun melakukan hal yang demikian itu. Wa yuhafizuna alaih, dan memeliharanya, menjaganya, ma'a tadyi'ihim faraidallah wa sunanahu. Sementara mereka
mengabaikan kewajiban-kewajiban dari Allah dan sunnah-sunnahnya. Datang berziarah, mencari berkah di tempat-tempat itu, lupa untuk melakukan kewajiban-kewajiban dari Allah dan melakukan hal-hal yang disunnahkan. Wa yadhunnuna annahum mutaqarribuna bidzalik. Thumma yatajawazuna hadha ila an ya'dhuma waq'u tilkal amakin fi qulubihim. Mereka menyangka bahwa mereka mutaqarribun, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang demikian. Kemudian akhirnya lebih dari itu, tempat-tempat itu menjadi tempat yang agung di dalam hati mereka. Jadi semula ya datang untuk diziarahi. Mungkin semula tidak ada apa-apanya kecuali ingin tahu sejarah atau ingin tahu petilasan tertentu. Kemudian lama-lama tempat itu dijadikan alat untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan akhirnya tempat itu punya kesan tersendiri di hati mereka, menjadi sesuatu yang agung. Fayu'azzimunaha, maka mereka pun mengagungkannya. Wa yarjuna asy-syifaa'a limardhahum, mereka berharap dari tempat itu kesembuhan untuk orang-orang sakitnya. Dibawa ke tempat itu ketika ada sanak famili yang sakit, berharap kesembuhan. Wa qada' hawaijihim bin nadhri laha, juga mengharapkan kebutuhan mereka terpenuhi dengan cara bernazar kepada tempat-tempat itu. Nazarnya kepada yang selain Allah, kepada tempat-tempat itu. Wahia min uyunin wa syajarin wa ha'itin wa hajarin, dan itu terdiri dari sumber-sumber mata air. Bentuknya bisa sumber mata air, apa sih sumber mata air? Belik atau telaga atau apa sumber mata air. Kok ini sumber mata air itu kecil tapi nggak pernah kering. Musim kemarau juga tidak pernah kering. Akhirnya lama-lama didatangi. Karena banyaknya orang datang, akhirnya dibangun bangunan di atasnya. Kemudian dikeramatkan. Begitu juga pohon, dinding atau tiang tertentu atau batu. Ya. Wa fi madinati Dimashq, ini masih kata Abu Syamah Asy-Syafi'i, di kota kota Damaskus, min dzalika mawadhi'u muta'addidah, terdapat juga tempat-tempat yang bermacam-macam dari hal yang demikian, seperti Huwainah al-Humma, ada satu tempat namanya Huwainatul Humma di luar bab Tuma. Demikian juga Al-Amud al-Mukhallaq dakhil bab as-Saghir, ada tiang yang dihaluskan dan diberi wangi-wangian di dalam bab as-Saghir. Kemudian Asy-Syajarah al-Mal'unah, ada syajarah yang dilaknat, pohon yang dilaknat di luar bab An-Nasr, fi nafsi qari'atit tariq, di tengah jalan itu sendiri. Sahhalallahu qat'aha, kita berharap Allah memudahkan untuk menghancurkan semuanya itu. Wajtithathaha min asliha, dan mendongkelnya dari akar-akarnya. Fama asbahaha bidhati anwat al-waridah fil hadits, betapa miripnya hal itu dengan dhatu anwat yang diceritakan di dalam hadis Abu Waqid Al-Laythi di atas. Ini di Dimashq, di Syam. Waktu itu dikatakan oleh Al-Hafidh Abu Syamah Asy-Syafi'i. Jadi kita tahu kan, tokoh ulama Syafi'iyah
begitu akidahnya, jelas. Akidahnya jelas, salafi, sesuai dengan manhaj para sahabat radhiyallahu anhum, anti kemusyrikan. Contoh kemusyrikan adalah seperti yang diceritakan tadi. Adanya orang-orang yang mengagungkan tempat-tempat, menjadikannya sebagai tempat keramat. Ada sumber mata air yang kemudian memancar nggak habis-habis, atau ada petilasan tertentu bekas matinya pahlawan, atau kuburannya seseorang yang dianggap soleh kemudian diagung-agungkan, dijadikan sebagai tempat untuk ngalap berkah. Ini kata Syekh Muhammad Hamid Al-Fiqi, di Mesir juga banyak seperti itu. Jadi katanya di sini ada kuburan Al-Husain, kuburan Zainab diagungkan seperti itu radhiyallahu anhuma. Juga ada tempat-tempat yang di situ disebutkan sebagai arba'in. Arba'in ini didasarkan kepada akidah, keyakinan yang lebih rusak daripada keyakinannya orang-orang jahiliyah zaman dahulu, yaitu akidah, keyakinan bahwa wali bisa membentuk menjadi 40 jisim. Ada wali yang bisa berubah-ubah menjadi 40 fisik. Bahkan ada yang sampai berapa ini? 360 jisim. Ya, kalau di tempat kita ada cerita zaman dulu gitu ya. Mukanya bisa berubah menjadi 10. Ya, ada cerita yang seperti itu disebut sebagai dasa muka. Ya, mirip dengan itu. Wa dzakara Ibnul Qayyim rahimahullah taala nahwa ma dzakarahu Abu Syamah. Ibnul Qayyim juga menyebutkan seperti yang disebutkan oleh Abu Syamah. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, fama asra'a ahlus syirki ila ittikhadil awthan min dunillah walau kanat ma kanat. Betapa cepatnya orang-orang musyrik itu menjadikan berhala-berhala yang disembah selain dari Allah. Meskipun apapun bentuknya, apapun yang terjadi seperti itu, betapa cepat mereka menjadikan berhala-berhala yang disembah selain dari Allah. Wa yaqulun inna hadzal hajar wa hadhihi syajarah wa hadhihi al-ain taqbalun nuzur, ay taqbalu al-ibadata min dunillah fa inna an-nadhra ibadatun wa qurbatun yataqarrabu biha an-nadhir ilal mandhur lahu. Dan mereka mengatakan sesungguhnya batu ini, pohon ini, mata air ini menerima nadar. Artinya menerima untuk diibadahi selain dari Allah. Ya, kalau mau bernadar, nadar ke tempat ini supaya sukses hidupmu, supaya berkah kehidupanmu, nadar kepada pohon ini, nadar kepada batu ini, nadar kepada sumber mata air ini. Dianggap bisa menerima nadar dan menerima peribadatan selain dari Allah. Sesungguhnya nadar itu adalah ibadah. Nadar itu adalah ibadah, dan nadar itu merupakan amal taqarrub yang dengannya digunakan untuk bertaqarrub kepada yang dinadari. Seharusnya itu hanya boleh diberikan kepada Allah. Maka kalau ibadah ini diberikan kepada yang selain Allah, hukumnya syirik. Wa sayati ma yata'allaqu bihadzal abab
bihadzal bab, akan datang nanti pada bab-bab berikutnya hal yang terkait dengan bab ini. Pada saat inda qawlihi Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ketika Rasulullah SAW bersabda, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Nanti akan ada penjelasan lebih terkait dengan masalah ini. Saya kira itu saja dulu yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Kelengkapannya insya Allah kita lanjut pada kesempatan yang akan datang supaya tidak terlalu lama. Saya kira itu jelas ya, bisa difahami bahwa anggapan bahwa suatu tempat itu memiliki keramat itu adalah anggapan yang salah, batil, dan merupakan kemusyrikan. Baik itu pohon, kayu, batu, besar atau kecil, luas atau sempit, kalau itu dianggap punya keramat dan bisa memberikan berkah, maka itu adalah kemusyrikan. Nas'alullah ayyuwaffiqana wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.